Kisah dimulai pada tahun 1935 tepatnya di sebuah kota bernama Posam yang saat itu sedang mengadakan acara pembukaan klub bela diri baru yang dipimpin oleh Master Liu. Dan kita juga melihat banyaknya klub bela diri di sana karena bagi masyarakat Posam, belajar bela diri adalah hobi yang membuat kota tersebut dikenal sebagai kota bela diri. Setelah memiliki klub bela diri, Master Liu pun menemui seniman bela diri lainnya. Dia bernama Ip Man, seorang seniman bela diri yang terkenal dengan aliran Wing Chun. Ia pun menjelaskan nawabnya untuk mengajak duel secara privasi demi harga diri dan kelangsungan klub bela diri yang telah ia miliki. Namun sepertinya harapan itu harus kandas saat seorang pemuda bernama Yuan yang tak sengaja melihat duel tersebut saat dirinya ingin mengambil layangan yang tersangkut di atap rumah mewah Ip Man. Kemudian adegan beralih ke sebuah restoran di mana kita akan diperkenalkan dengan pria bernama Lin yang merupakan kakak dari si Yuan. Ip Man pun mendatangi restoran itu untuk menemui teman baiknya yang bernama Kuan, seorang pebisnis dan pemilik dari sebuah pabrik tekstil di kota tersebut. Dan benar saja Yuan menceritakan kekalahan Master Liu kepada para pemuda di sana hingga kabar tersebut sampai pada telinga Master Liu yang membuat keadaan di sana ricuh tidak parugu. Dan Yuan pun menunjukkan jika Ip Man juga ada di sana yang membuat Lin memarahi Yuan karena itu sangat memalukan. Dan akibat keributan itu membuat seorang polisi bernama Kapten Li merasa terganggu dan bertindak seperti merendahkan bela diri dan lebih mengagungkan senjata. Memang tindakan para seniman bela diri di sana terkadang berlebihan, tapi bukan berarti mereka tidak punya sopan santun. Sebagai seniman bela diri kaya raya, beliau pun memberikan modal kepada Kuan untuk mengurus pabriknya sebagai investasi, dan Kuan juga meminta untuk mengajari anaknya Yao ilmu bela diri, dan saat itulah munculin yang mengajak Ip Man duel karena memiliki gerakan baru, tapi tetap saja kemampuan mereka sangatlah jauh berbeda. Akibat kesibukan Ip Man yang hanya mementingkan latihan ataupun duel dengan temannya yang membuat keluarganya tidak terurus dan kian kurang harmonis. Kita juga akan diperkenalkan dengan pria bernama Master Jin, seorang seniman bela diri asal utara yang tujuannya mengajak duel para guru bela diri di sana, di mana dia mengalahkan guru bela diri di sana dengan sangat mudah. Hingga akhirnya Lin yang merupakan salah satu guru di sana menceritakan hal itu kepada Ip Man, namun beliau pun tidak menggubrisnya karena dia ingin quality time bersama keluarga. Kembali kepada Master Jin yang kini masih bertarung, di mana kita akan melihat Master Liu yang memiliki kemampuan bela diri yang bisa dikatakan cukup tangguh, tapi pada akhirnya ia pun harus menerima kekalahan. Setelah melakukan pertarungan yang cukup intens, ia pun merayakan kemenangannya dan makan-makan di sana.
di mana pedagang itu mengatakan meskipun mereka telah mengalahkan guru bela diri di sana bukan berarti mereka hebat, karena jagoan Posam bukanlah guru bela diri di sana, tapi jagoan sebenarnya adalah Ip Man. Mereka pun langsung bergegas menuju kediaman Ip Man dengan para warga di sana, di mana dia berlagak dengan sombong dan jumawannya menghina Ip Man yang saat itu menolak untuk bertarung karena dia ingin menjadi nomor 1 di Posam dan membuka klub bela diri di sana. Hal itu membuat istri Ip Man geram dan mengizinkan Ip Man duel dengan catatan tidak menghancurkan barang-barangnya meskipun itu sebuah cangkir sekalipun. Wing Chun, Ip Man. Dari sekian banyaknya orang yang telah dia kalahkan, hanya Ip Man yang mampu membuatnya kewalahan, di mana beliau mengalahkannya hanya dengan sebuah kemoceng saja. Setelah itu beliau mengajak keluarganya shopping untuk mengganti barang-barangnya yang rusak, di mana para penjual di sana memberikannya secara cuma-cuma karena beliau telah menjaga kehormatan Posam sebagai kota bela diri yang sebenarnya. 2 tahun kemudian tibalah insiden Marco Polo, dan bagi yang belum tahu apa sih insiden Marco Polo itu, dilansir dari sebuah artikel, Marco Polo adalah sebuah insiden perang antara Jepang melawan Cina di dekat jembatan Marco Polo luar Beiping yang sekarang menjadi kota Beijing, dan perang itu adalah awal dari Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Ngartos. Setelah 1 tahun perang berlalu, Jepang saat itu menduduki Posam pada tahun 1938, merampas mata pencaharian dari sekian banyaknya pabrik di sana, hanya tersisa beberapa saja, menyebabkan kelaparan di sana-sini, dan populasi Posam kian menyusut dari ratusan ribu kini hanya tersisa ratusan orang saja. Kembali kepada Ip Man yang kini menjadi tunawisma dan hidup seadanya, hingga akhirnya ia pun menukar jam tangan miliknya dengan sebuah beras yang secara kebetulan dia bertemu dengan Kuan, di mana Kuan mengajak beliau melihat pabriknya yang kini masih beroperasi, tapi dirinya belum bisa membayar uang investasi yang dulu pernah ia berikan kepadanya. Hingga suatu hari istri Ip Man pun jatuh sakit yang mungkin akibat kurang healing dan shopping, karena kehidupannya saat ini jauh berbeda 90 derajat dari kehidupan sebelumnya, yang membuat Ip Man mau mencari nafkah supaya mereka tetap bisa bertahan, setidaknya bisa makan, di mana beliau bekerja di sebuah tambang batu bara. Selama di sana ia pun dipertemukan kembali dengan Lin yang ternyata masih hidup akibat konflik Cina-Jepang yang kini masih berlangsung. Tiba-tiba tentara Jepang datang ke sana, di mana Kapten Lee sekarang bekerja untuk Jepang sekaligus penerjemah tentara Jepang. Kedatangan mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Kolonel Sato yang mengajak siapa saja yang mau bertarung karena mereka tahu bahwa Posam terkenal dengan kota bela diri. Di mana Lin pun ikut karena tergiur bahwa pemenang dalam pertarungan tersebut akan mendapatkan sekarung beras. Setibanya di tempat, kita sebut saja ini turnamen beras karena pemenang akan mendapatkan sekarung beras, termasuk Master Liu yang saat itu mendapatkan kemenangan. Tapi berbeda sekali saat Lin ingin bertarung, nasib buruk menghampirinya karena dia harus melawan pemimpin Jepang di sana, yaitu Jenderal Miura yang juga ingin melakukan salam olahraga. Meskipun lawan 3 orang sekaligus, Jenderal Miura bisa mengalahkannya dengan mudah,
di mana Lin menolak untuk menyerah yang membuatnya harus mati di turnamen beras itu. Satu hari kemudian beliau kembali bekerja di sana dan hal yang sama pun terjadi saat tentara Jepang datang ke sana. Beliau pun menanyakan keberadaan Lin kepada Kapten Lee namun ia tidak menjawab yang membuat beliau mau ikut bertarung di sana. Sesampainya di turnamen beras kita akan melihat kembali Master Liu yang sudah menang tapi dia merasa kurang puas dan menantang 3 petarung sekaligus di mana dia kalah dan tiba-tiba ya, Kolonel Sato menembaknya yang membuat Jenderal Miura marah karena tempat ini khusus untuk turnamen dan bukan tempat eksekusi mati. Hal itu membuat Ip Man marah di mana dia merasa jika bangsa Cina seakan tidak ada artinya di hadapan Jepang, di mana dia menantang para petarung di sana bukan 1 dan bukan 3, tapi beliau menantang 10 petarung sekaligus. Edan. Saat inilah Ip Man yang terkesan kalem dan selalu rendah hati benar-benar murka kepada Jepang. Hal itu membuat Jenderal Miura terkagum-kagum melihatnya dan menyuruh beliau untuk kembali lagi di mana dia menanyakan namanya siapa. Meskipun beliau tidak mau menyebutkannya tapi Kapten Lee memberitahukannya bahwa dia adalah Ip Man. Dengan ekonomi yang sulit membuat semua orang melakukan apa saja demi mendapatkan cuan, termasuk si ahli kungfu dari utara yaitu Master Jin, yang kini beraksi di bidang kriminal dimulai dari membegal mobil bersama kawanannya, termasuk Yuan yang turut andil dalam aksi tersebut. Setelah itu mereka menyusuri pabrik-pabrik di sana termasuk pabrik tekstil milik Kuan dan meminta uang jika mereka ingin tetap hidup. Tapi tetap saja Kuan tidak bisa memberikannya uang sedikit pun karena barang-barang yang mereka kerjakan belum laku sama sekali dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Beliau pun datang ke sana yang memang Yao menemuinya tadi dan Kuan meminta mengajari ilmu bela diri kepada mereka semua. Memang tidak masalah jika beliau tidak mau mengajari mereka saat kondisi aman, tapi kali ini situasi dan kondisi di sana sedang tidak baik-baik saja. Beliau pun mengajari Yao dan semua karyawan-karyawati di sana sekaligus bisa dikatakan bahwa mereka semua adalah murid pertama Ip Man. Kembali ke turnamen beras saat itu Jenderal Miura mempertanyakan keberadaan Ip Man yang tak kunjung kembali ke turnamen itu. Kapten Lee pun berpura-pura tidak tahu hingga akhirnya ia mendapatkan siksaan dan secara terpaksa menunjukkan keberadaan Ip Man saat ini. Akibat kejadian itu beliau kini disembunyikan Kapten Lee di rumahnya meskipun dirinya harus menerima siksaan yang cukup berat, tapi semua itu demi menyembunyikan Ip Man supaya mereka tidak bisa menemukannya. Beberapa hari kemudian Master Jin kembali mendatangi pabrik di sana, tapi kali ini para karyawan sudah tidak merasa takut karena sudah bisa bela diri, namun tetap saja mereka pun harus kewalahan dengan kondisi fisik yang kurang memadai. Dan beruntung sekali saat Ip Man datang dengan tepat waktu di mana kali ini dia harus dikalahkan beliau untuk kedua kalinya.
Akibat kejadian di pabrik itu sampailah kepada tentara Jepang di mana Kapten Lee meminta beliau untuk tidak datang ke pabrik tersebut. Namun tetap saja beliau bukanlah seorang penakut karena dia adalah seniman bela diri nomor 1 di Posam yang membuat beliau mendatangi Jepang di sana. Jenderal Miura pun angkat bicara bahwa Ip Man adalah seorang seniman bela diri hebat, maka dari itu ia meminta kepada beliau untuk mengajari prajuritnya kungfu Cina. Beliau pun pastinya menolak karena enggan bagi dirinya jika harus mengajari orang yang menggunakan kemampuannya hanya untuk menjajah dan menindas. Seperti namanya bela diri adalah kemampuan untuk menjaga diri, tapi jika Jepang ingin Ip Man bertarung, maka beliau ingin melawan Jenderal Miura. Tibalah hari ajang duel di mana kita akan melihat pertarungan tersebut disaksikan hampir seluruh warga Posam yang masih tersisa, dan saat ini beliau benar-benar mengeluarkan semua kemampuannya yang telah ia pelajari dalam latihannya. Setelah berhasil mengalahkan Jenderal Miura, istri dan anak Ip Man datang di bawah Kuan, tapi tiba-tiba... Ya, Kolonel Sato menembak Ip Man yang memang itu sudah direncanakan sebelumnya. Jika Jenderal Miura kalah, maka dia harus menembak Ip Man. Tapi beruntung tembakan tersebut mengarah pada bahunya karena Kapten Lee yang mengganggunya, dan akibat kejadian itu seluruh warga Cina bersatu karena perjuangan Ip Man yang menolak tunduk kepada Jepang. Berkat bantuan warga di sana dan teman baiknya Kuan, Ip Man berhasil keluar dari Posam dan akan pindah ke Hong Kong untuk mewujudkan cita-citanya membuka klub bela diri di sana. Kisah akan berfokus kepada Ip Man yang akan mewujudkan cita-citanya mendirikan klub bela diri Wing Chun di Hong Kong. Ia pun memulai kiprahnya dengan menyewa sebuah tempat yang dibantu bos surat kabar untuk menyewa tempat tersebut. Sebagai pendatang di Hong Kong tentu memiliki kehidupan yang kurang berkecukupan, di mana beliau tinggal di sebuah kontrakan bersama anak dan istrinya yang kini tengah hamil besar. Setelah beberapa hari belum ada satu orang pun yang datang untuk belajar bela diri kepadanya, bahkan tempat tersebut hanya menjadi tempat jemuran bibi tetangga, tapi beliau tetap sabar dalam menjalani hari-harinya itu. Hingga suatu hari ada seorang pemuda bernama Liang datang ke sana dan menantang jika dirinya kalah dia akan membayar uang sekolahnya, bahwa dia tidak mengetahui Wing Chun sama sekali. Wing Chun, Ip Man. Merasa dikalahkan, dia pun langsung pergi, yang ternyata dia kembali bersama teman nongkrongnya, di mana para pemuda ini menantang kepada Ip Man yang sudah pasti siapa pemenangnya karena para pemuda tersebut bertarung hanya modal nyali tanpa skill yang mumpuni. Akibat kejadian tersebut membuat Liang CS kini tunduk dan meminta untuk menjadi muridnya. Dengan senang hati, beliau pun menerimanya asalkan mereka siap membayarnya saat itu. Setelah mendapatkan murid, beliau pun mengajari mereka teknik-teknik Wing Chun, bahkan muridnya terus bertambah seiring berjalannya waktu, yang membuat beliau senang bahwa keinginannya kini mulai terrealisasikan. Hingga suatu hari istrinya datang bahwa pemilik kontrakan telah menagihnya, beliau pun meminta bayaran kepada muridnya tanpa ada paksaan sedikit pun. Dan terlihat Kuan mencuri ayam bakar, Ip Man pun menghampirinya, di mana Yao menunjukkan tempatnya berada saat ini.
Yao juga menceritakan jika ayahnya menjadi seperti ini akibat tembakan di kepalanya yang membuat Ip Man sangatlah bersedih melihat teman baiknya menjadi kurang waras akibat menyelamatkannya di beberapa tahun yang lalu. Beliau pun memperkenalkan Yao kepada bos surat kabar untuk menjadikan Yao sebagai karyawannya supaya dia mendapatkan penghasilan agar ayahnya tidak kelaparan dan meresahkan penduduk setempat. Liang terus mempromosikan jurus Wing Chun hingga terlibat percekcokan dengan perguruan lain, lebih tepatnya perguruan Hung. Ia pun mengajak duel jika jurus Wing Chun adalah yang paling hebat, tapi pada akhirnya ia dikeroyok karena mereka gengsi jika harus kalah dari perguruan lain. Kabar tersebut sampailah kepada Ip Man saat mereka mendatangi Ip Man di tempat latihannya. Mereka pun meminta kepada Ip Man untuk membawa uang tebusan jika muridnya mau bebas yang kini berada di pasar ikan. Ip Man pun mendatangi tempat tersebut dan meminta membebaskan muridnya, di mana beliau enggan memberi mereka uang tebusan hingga pada akhirnya masalah tersebut berujung perkelahian. Jika sebelumnya beliau mengalahkan 10 orang sekaligus, tapi saat ini beliau harus melawan berpuluh-puluh orang di pasar itu. Saat beliau akan kabur, tiba-tiba muncul sekelompok orang dari pasar sebelah yang ternyata itu adalah Master Jin, orang yang dulu pernah Ip Man kalahkan dengan sebuah kemoceng saja. Makanya nonton dari Ip Man 1 biar ngerti, linknya ada di deskripsi, sok mangga. Kedatangan Master Jin ternyata menyuruh Ip Man untuk pergi, tapi tiba-tiba pemilik pasar tersebut datang yang lebih dikenal sebagai Guru Hung, karena dia adalah satu-satunya perguruan dengan murid terbanyak di kota tersebut. Ia pun menjelaskan jika Ip Man sudah melanggar aturan karena mendirikan perguruan bela diri seenaknya, tapi jika Ip Man benar-benar ingin mengajar bela diri, maka harus mengalahkan seluruh guru bela diri di kota tersebut. Guru Hung sendiri bekerja sama dengan polisi, kita sebut saja si gendut, di mana mereka berdua di bawah pimpinan oknum polisi Hong Kong, kita sebut saja Samsul. Saat itu dia ingin mengadakan pertandingan tinju barat di Hong Kong dan meminta untuk secepatnya mempersiapkan tempat tersebut. So, how's the boxing competition going? Kembali kepada Ip Man yang kini menerima tantangan Guru Hung untuk mengalahkan para guru bela diri di sana, di mana beliau mengalahkan semua guru bela diri yang menantangnya dengan sangat mudah. Ceng. Akhirnya Guru Hung turun tangan karena tidak ada lagi yang berani maju, di mana pertandingan tersebut belum bisa dipastikan siapa pemenangnya karena mereka berdua benar-benar seimbang. Dan ternyata peraturannya bukan itu saja, bahwa Ip Man juga harus iuran tiap bulan untuk keamanan klub bela dirinya, di mana beliau menolak untuk itu. Jika para guru di sana merasa Ip Man kurang layak, maka beliau siap untuk duel kapan saja.
Setelah bertarung dengan guru Hung, Wing Chun Ip Man mulai dikenal karena tersebar di koran. Hingga ada para pemuda yang ingin belajar Wing Chun, murid guru Hung menghalanginya hingga menyebabkan sebuah tawuran antar pelajar. Meskipun tawuran tersebut tidak bawa gear bekas seperti tawuran anak STM pada umumnya, tapi tawuran itu sangat meresahkan warga setempat. Akhirnya bos surat kabar menemuinya bahwa beliau tidak diperbolehkan lagi menyewa tempat tersebut karena pemilik bangunan merasa keberatan akibat kericuhan muridnya yang terjadi barusan. Ip Man pun menemui guru Hung karena beliau menganggap bahwa guru Hung tidak bisa mendisiplinkan muridnya, yang membuat guru Hung terpancing emosi dan berujung perkelahian yang hampir mengenai anak bungsunya di tempat itu. Meskipun tidak memiliki tempat latihan yang layak, Ip Man tetap mengajar bela diri meskipun harus di tempat umum, di mana guru Hung datang ke sana dan memberikan tiket untuk menonton pertunjukan tinju barat yang akan digelar malam ini. Akhirnya Ip Man bersama muridnya datang ke sana, di mana kita akan diperkenalkan dengan juara tinju kelas dunia yang berjuluk The Twister yang merupakan sahabat dari si Samsul. Saat murid dari perguruan Hung tampil, Twister juga naik ke arena dan menyerang mereka semua yang menyebabkan keadaan di sana ricuh, bahkan dirinya menghina dan merendahkan kungfu Cina. So this is Chinese boxing? Guru Hung pun memintanya untuk meminta maaf kepada warga Cina karena ucapannya telah merendahkan budaya mereka. Twister pun menolak untuk itu, tapi dia akan meminta maaf jika guru Hung bisa mengalahkannya. Akhirnya terjadi pertandingan guru Hung melawan Twister, di mana guru Hung sangatlah kewalahan dalam pertandingan itu. Ip Man pun meminta untuk tidak melanjutkan pertandingan itu, tapi enggan bagi guru Hung jika harus menyerah, di mana dia berkata memang tidak masalah dia menghina dirinya gendut ataupun jelek, tapi jika dia menghina kungfu Cina, guru Hung tidak bisa diam saja. Dan pertandingan kembali dilanjutkan, di mana asma guru Hung kambuh yang membuatnya tidak bisa mengeluarkan kemampuannya secara maksimal dan harus menerima kenyataan di mana dia tewas secara tragis di pertandingan tersebut. Akibat banyaknya kabar miring di surat kabar, mereka langsung membuat klarifikasi seakan-akan mereka tidak bersalah sama sekali. Tapi untuk membersihkan nama baiknya, mereka siap bertanding secara adil melawan siapapun warga Cina yang berani melawannya. Dan satu-satunya orang yang menerima tantangan itu adalah Ip Man. You're making a big mistake. Akhirnya beliau pun menitipkan anak dan istrinya kepada bibi tetangga agar dirinya bisa fokus dalam latihannya, dan hari demi hari Ip Man berlatih dengan serius bersamaan dengan istrinya yang akan melahirkan. Tapi istrinya meminta untuk tidak memberitahu Ip Man karena ditakutkan mengganggu konsentrasi pikirannya yang harus tetap fokus untuk bisa mengalahkan si petinju sombong The Twister. Tibalah hari pertandingan Ip Man melawan Twister, di mana pertandingan itu hanya bisa disiarkan secara langsung di Radio Cakra karena belum adanya TV digital ataupun platform streaming seperti YouTube saat ini. Ronde demi ronde berhasil Ip Man lalui meskipun dirinya harus terjatuh beberapa kali dalam pertandingan itu. Tapi ia enggan untuk menyerah, yang mengingatkan beliau kepada sosok guru Hung, seorang seniman bela diri yang pantang menyerah untuk bertarung demi bangsa dan budaya. Akhirnya beliau meningkatkan intensitas serangannya dan menyerang bagian-bagian vital seperti otot-ototnya yang membuatnya kewalahan dan harus bonyok dengan kekalahan KO.
Dalam sesi wawancara, beliau pun mengatakan bahwa dirinya bertanding bukan untuk menunjukkan siapa yang terbaik antara tinju ataupun kungfu, tapi dia hanya ingin setiap manusia harus bisa menghargai satu sama lain meskipun memiliki perbedaan budaya, dan hal itu membuat seluruh warga bule respect kepadanya saat itu. Meskipun pertandingan baru saat Ip Man tidak mendapatkan hadiah ataupun piala, tapi dirinya mendapatkan kebahagiaan dan bagaikan kado terindah, yaitu anak. Beberapa hari kemudian muncullah bocil yang ingin belajar Wing Chun. Apakah Anda tahu siapa namanya? Dia adalah aktor Cina yang terkenal sampai saat ini, yaitu Bruce Lee. Cerita dimulai dari Bruce Lee yang sudah dewasa kembali menemui Ip Man untuk menjadi muridnya, karena saat Bruce Lee masih kecil beliau akan mengajarinya ilmu bela diri jika Bruce Lee sudah menginjak dewasa. Dan Bruce Lee pun menunjukkan bahwa kelebihan dia adalah kecepatan dengan menendang berbatang-batang rokok tidak bermerek yang dilempar Ip Man. Adegan beralih ke sebuah sekolah SD. Saat itu terjadi sebuah perkelahian antara anak Ip Man yang bernama Ip Ching dengan teman sekelasnya Cheng Pong. Mereka berkelahi akibat meributkan kungfu yang dimiliki kedua orang tuanya masing-masing. Pihak sekolah pun meminta kedua orang tua murid hadir, tapi ayah Cheng Pong tidak bisa menghadirinya. Ip Man pun mengajak anak dan temannya makan di rumah karena ayah Cheng Pong selalu pulang terlambat karena bekerja sebagai penarik beca. Akhirnya Ip Man bertemu dengan ayah Cheng Pong yang bernama Cheng Tinji saat menjemput anaknya, di mana Ip Man mengagumi Pong karena bisa melakukan gerakan memukul boneka kayu yang baik. Ip Man juga menjelaskan anaknya nakal dan menyuruh untuk meminta maaf, sekaligus itu adalah pertemanan di antara mereka berdua. Kita juga akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ma King Sang. Dia adalah ketua dari arena tarung bebas, di mana Cheng Tinji menjadi petarung di arena itu. Dia juga memiliki seorang bos bernama Frankie Tyson. Saat itu dia datang menemuinya karena memiliki sebuah pekerjaan untuknya, yaitu membeli lahan sekolah SD yang kita lihat tadi di awal. Remember, I want that school. Kembali ke sekolah SD saat Ip Man akan menjemput anaknya yang secara kebetulan beliau dipertemukan kembali dengan Cheng Tinji, di mana mereka mengobrol yang mengindikasikan bahwa mereka juga memiliki guru yang sama, yaitu dari Posan. Bahkan Cheng Tinji ingin sekali melawan Ip Man sebagai laga persahabatan di antara mereka berdua. Akhirnya Ma King Sang menemui kepala sekolah untuk memberi tawaran harga lahan sekolah itu, tapi kepala sekolah menolak untuk menjualnya hingga dia mendapatkan siksaan. Tapi beruntung sekali dirinya saat Ip Man datang ke sana dan menghajar mereka semua. Kejadian itu dilaporkan kepada polisi, yaitu si gendut, bahwa Hong Kong makin makmur dan makin banyak tindak kejahatan karena dia tidak bisa mengawasi 24 jam tapi akan mencoba menyelidiki kasus tersebut. Saat para murid akan belajar, sekolah tersebut sudah digembok, yang memang itu ulah Ma King Sang di malam tadi. Ip Man pun berinisiasi bersama muridnya untuk berjaga di sekolah itu malam nanti. Meskipun mereka tahu Ip Man dan muridnya berjaga, mereka tidak kapok dengan membakar kelas di sekolah itu, dan karena musuh terlalu banyak, beliau pun tidak bisa menghentikan aksi tersebut. Tapi beruntung sekali saat Cheng Tinji lewat ke sana dan membantu Ip Man untuk menghajar mereka semua.
Setelah itu Ip Man berterima kasih kepada Cheng Tinji karena telah membantunya menyelamatkan kepala sekolah, sekaligus itu adalah awal mereka mengetahui jurus kungfunya masing-masing. 刚才终于亲眼见识了叶师傅的咏春。 Kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Guru Tin. Dia adalah guru dari Ma Qingsang dan dia sangatlah menyesal karena muridnya telah jatuh ke dalam jalan yang salah. Akhirnya Ip Man bersama Guru Tin menemui Ma Qingsang di markasnya hingga terjadi sebuah percekcokan di antara mereka berdua, di mana Ma Qingsang mengerahkan seluruh anak buahnya untuk melawan gurunya, tapi beruntung sekali si gendut datang dan menghentikan keributan di sana. Dan akhirnya si gendut menjelaskan kepada Ip Man bahwa kaptennya telah disuap oleh bos Ma Qingsang, yaitu Frankie Tyson, yang secara tidak langsung dia tidak bisa menindaklanjuti kasus tersebut tanpa izin dari atasannya. Di sisi lain, istri Ip Man sering mengalami sakit di bagian perut yang pada saat diperiksa si dokter pun menjelaskan penyakit tersebut mengindikasikan adanya tumor, di mana dia belum sempat menceritakan itu kepada Ip Man akibat kesibukannya menjaga sekolah SD itu. Kembali ke Ma Qingsang, saat itu dia menyuruh Cheng Tinji yang selalu bertarung di arena itu, di mana dia mempunyai sebuah tugas dengan imbalan segepok uang jika dirinya bisa menyelesaikan tugasnya itu. Dan tugas tersebut adalah menghajar gurunya, yaitu Guru Tin, yang memang dirinya merasa kesal atas perlakuan gurunya tempo hari. Setelah dihajar Cheng Tinji, Guru Tin dilarikan ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit akibat mengalami cedera tangan, di mana Ip Man pun menjenguknya, dan saat itulah dimanfaatkan Ma Qingsang untuk mencuri anaknya di sekolah SD itu. Setelah mendapatkan kabar dari Bu Guru, Ip Man langsung berangkat menemui Ma Qingsang di markasnya. Meskipun sendirian hanya bermodalkan satu tongkat bambu saja, Cheng Tinji pun datang ke sana karena anaknya juga dibawa, tapi langsung dibebaskan karena sudah mau menyelesaikan tugasnya tadi. Namun berbeda sekali dengan Ip Man, di mana beliau sangat dipermalukan dan dihina untuk bersujud kepadanya, tapi beliau tidak keberatan untuk itu asalkan anaknya bisa selamat, sehat, walafiat. Dan bukan itu saja, beliau harus melawan 11 petarung yang telah dia siapkan, tapi beruntung sekali saat Cheng Tinji kembali hadir untuk membantu sekolah menyelamatkan anak-anak di sana. Dan pertempuran tersebut berakhir saat polisi bersama wartawan datang ke tempat itu untuk menangkap para penjahat dan menyelamatkan Ip Man dari sana. Sesampainya di rumah, istrinya memarahi beliau, di mana dia sangat ketakutan, bukan takut Ip Man terluka ataupun anaknya tidak baik-baik saja, tapi karena saat ini dia terkena sebuah penyakit kanker yang pada saat diperiksa itu benar adanya, bahwa umurnya mungkin tersisa beberapa bulan lagi. Akibat banyaknya kasus yang melibatkan Frankie Tyson, si oknum polisi pun menemuinya bahwa saat ini dia tidak bisa melindunginya, dan untuk menyelesaikan tujuannya itu, ia pun menyewa seorang petarung asal Thailand untuk membunuh orang yang menghalanginya, yaitu Ip Man. Akhirnya dia pun menemukan keberadaan Ip Man yang saat itu telah selesai melakukan terapi untuk istrinya. Meskipun si pria Thailand itu lihai dalam bertarung, tapi untuk mengalahkan Master Wing Chun Ip Man, mungkin itu hanya menjadi angan-angan ataupun cita-cita yang sangat sulit untuk dicapai. Ip Man pun menemui si gendut yang menceritakan bahwa kasus sekolah SD telah selesai, tapi Frankie Tyson masih memiliki rencana untuk Ip Man, dan untuk memastikan kebenarannya itu, beliau pun menemuinya secara langsung di markasnya saat itu juga. Frankie Tyson pun menjelaskan bahwa dia akan membebaskan Ip Man asalkan beliau bisa bertahan melawannya dalam kurun waktu 3 menit,
yang mungkin itu sudah menjadi patokan untuk dirinya mengalahkan lawan-lawannya dalam turnamen tinju, tapi kali ini Ip Man benar-benar bisa bertahan dalam kurun waktu tersebut. Berpindah ke Cheng Tinji, saat ini dirinya ingin mendirikan klub bela diri, dan untuk menaikkan popularitasnya ia pun menemui seorang wartawan dan memintanya untuk menulis tentang dirinya. Dimulai dari menantang para guru bela diri di sana hingga popularitasnya kian meningkat secara pesat karena dirinya berhasil mengalahkan para guru bela diri di sana dengan sangat mudah. Karena kemampuannya yang hebat, dia pun mendapatkan dukungan dari pejabat setempat dengan memberikan fasilitas perguruan bela diri yang sangat layak. Dia pun memberikan pernyataan kepada wartawan bahwa dirinya memang terkesan pamer karena berlaga superior. Dia juga menuturkan bahwa Wing Chun Ip Man tidak asli, maka dari itu ia menantang satu-satunya orang yang belum dia kalahkan, yaitu Ip Man. Dengan beredarnya tantangan Cheng Tinji di koran, Ip Man pun mengetahuinya, tapi dirinya merelakan kesempatan itu asalkan dirinya bisa lebih baik untuk istrinya saat ini. Hingga tibalah hari yang sudah dijadwalkan untuk pertandingan itu, di mana seluruh perguruan bela diri menghadiri acara tersebut kecuali Ip Man yang saat ini rela berdansa demi menghibur istrinya. Hingga bisa dipastikan pemenangnya Cheng Tinji karena Ip Man telah mengecewakan dan dianggap menyerah dalam pertandingan tersebut. Kembali kepada Ip Man yang kini istrinya harus masuk rumah sakit, di mana beliau melayani istrinya dengan sepenuh hati dan rela melakukan apapun permintaan istrinya itu. Dirasa sudah cukup karena Ip Man selalu menghabiskan waktu bersamanya, tapi dia tidak mau Ip Man memiliki sebuah penyesalan bahwa dia sudah mengatur kembali jadwal pertandingan dengan Cheng Tinji karena Ip Man akan menerima tantangan itu jika bukan karena penyakitnya saat ini. Tibalah waktu yang sudah ditentukan untuk pertandingan itu, di mana kita akan melihat Wing Chun melawan Wing Chun, dan benar saja mereka satu perguruan karena mereka berdua benar-benar seimbang dalam pertandingan itu. Tapi yang namanya pertandingan pasti ada kalah ada menang, di mana Cheng Tinji harus menerima kekalahan meskipun dirinya hanya kalah dengan satu jurus saja. Dan pada tahun 1960 istri Ip Man yang bernama Cheng Wing-sing meninggal dunia akibat penyakit kanker, dan itu adalah awal Ip Man menduda yang akan ditayangkan di Ip Man The Final. Cerita dimulai dari Ip Man melakukan kontrol kesehatan. Dokter pun menjelaskan Ip Man mengalami sakit kanker di kepala dan leher. Maka dari itu, dokter meminta Ip Man untuk berhenti merokok dan jangan pernah merokok lagi. Di sekolah bela diri miliknya, saat itu kedatangan seorang pria bernama Billy. Dia datang untuk menemui Ip Man, tapi para murid tidak mengenalinya, hingga terjadi sebuah perkelahian di sana. Untungnya Ip Man telah kembali dan menghentikan keributan itu. Billy menjelaskan dia adalah murid Bruce Lee di San Francisco. Kedatangannya ingin memberikan Ip Man tiket ke Amerika
untuk menonton pertandingan Bruce Lee. I'm a student of Bruce Lee. My name's Billy. I have something for you. Berpindah ke sekolah, anak Ip Man berkelahi dengan temannya sob. Hingga akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Ip Man mengundang Bob untuk menitipkan anaknya selama dirinya pergi ke Amerika untuk mencari sekolah baru anaknya. Tapi Ip Ching tidak mau pergi ke Amerika dan tidak mau belajar karena dirinya hanya suka bela diri. Ip Man pun emosi dong dan menampar anaknya sebelum berangkat ke Amerika. Sesampainya di Amerika, beliau dibantu temannya Aceng dan langsung dibawa untuk mendapatkan surat rekomendasi dari sebuah organisasi bernama AKC, yaitu Organisasi Kebijakan Cina. Kedatangan Ip Man di AKC tidak disambut hangat oleh para guru bela diri di sana sob, termasuk ketua dari Asosiasi Kebijakan Cina itu, yaitu Guru Wan. Bahkan dia terlihat sinis saat Ip Man berada di sana. Guru Wan menjelaskan jika murid Ip Man yaitu Bruce Lee telah melanggar aturan dengan mengajar bela diri kepada orang asing. Bahkan dia membuat sebuah buku bela diri Cina dengan bahasa Inggris. Tapi Ip Man tidak mempermasalahkan hal itu sob. Hingga terjadi sebuah pertentangan di antara mereka berdua yang membuat Ip Man tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi dari dirinya. Di keesokan harinya, Aceng kembali membantu Ip Man untuk mendapatkan surat rekomendasi dengan memintanya kepada salah satu rekan kerjanya. Tapi orang itu tidak mau membantunya karena dia tidak mengenal Ip Man sama sekali. Guru Wan memiliki seorang anak bernama Yonah. Ia pun selalu mengajari anaknya Tai Chi, yang memang itu keahlian dari Guru Wan. Tapi Yonah merasa malas karena dirinya tidak menyukai bela diri. Di suatu malam, Ip Man menonton pertandingan karate Bruce Lee di San Francisco. Setelah selesai pertandingan, Bruce Lee akan membantu Ip Man mendapatkan surat rekomendasi karena Bruce Lee memiliki murid seorang pengacara. Bruce Lee juga memperkenalkan salah satu muridnya bernama Hartman. Dia adalah staf sersan marinir yang sangat memahami bela diri Cina dan berharap bisa memperkenalkan Wing Chun kepada atasannya. Tiba-tiba muncullah para murid karate dari perguruan sebelah. Mereka semua mengajak bertarung kepada Bruce Lee. Bruce Lee pun langsung menghajar mereka semua dengan mudah. Ternyata masih ada satu ahli karate yang mengajak duel di gang sempit. Tapi orang itu tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti untuk Bruce Lee. Hingga akhirnya dia mengakui kehebatan Bruce Lee. Di keesokan harinya, Ip Man memasuki salah satu sekolah swasta di sana, berbekalkan surat rekomendasi yang telah dibuat murid Bruce Lee. Tapi kepala sekolah tidak bisa menerimanya dan tetap harus surat resmi dari AKC. Di sisi lain, Yonah dibully oleh salah satu orang yang iri dengannya bernama Becky. Dia membawa teman-teman pacarnya dan menyerang Yonah, bahkan memotong rambutnya yang indah. Tapi beruntung, Ip Man melihat kejadian itu dan menolongnya dari kejadian yang lebih buruk lagi. Di perjalanan pulang, Yonah melihat luka Ip Man yang tadi. Yonah memperkenalkan dirinya kepada Ip Man. Sesampainya di rumah, Guru Wan tetap tidak bisa menghargai apa yang telah beliau lakukan kepada Yonah dan malah mengajak Ip Man untuk bertarung. Tapi karena tangannya terluka, beliau bertarung hanya menggunakan satu tangan. Hingga saat pertandingan berlangsung, tiba-tiba gempa mengguncang wilayah itu, yang membuat kita tidak bisa mengetahui pemenang dalam pertandingan tersebut.
Di sisi lain, Becky mengadu kepada ibunya dan memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya, Andrew. Andrew bekerja sebagai petugas imigrasi yang tentunya akan sangat mudah untuk menyingkirkan asosiasi kebijakan Cina. The Chinese Benevolent Association. Di pangkalan militer Amerika, Hartman mulai mencoba untuk memperkenalkan Wing Chun. Namun hal itu mendapatkan penolakan dari staf marinir lainnya bernama Barton Geddes. Barton Geddes akan membiarkan boneka Wing Chun berada di sana, asalkan Hartman bisa mengalahkan rekannya, Colin. Dan karena kalah, boneka Wing Chun dibakar. Bahkan dirinya mendapat hukuman untuk berlari mengelilingi lapangan lebih daripada biasanya. Tapi Hartman tidak kapok, Sob, dengan memperkenalkan kungfu Cina kepada komandan. Hartman meminta izin untuk merekam kungfu Cina di festival musim semi. Karena tidak mau kalah, Barton Geddes juga meminta Colin pergi ke festival itu untuk membungkam seniman kungfu dan membuktikan karate lebih baik dari kungfu. Tibalah festival musim semi, di mana seluruh warga Cina berkumpul untuk menonton festival itu. Tapi guruan memiliki sebuah tugas, dan tiba-tiba muncullah Andrew untuk menangkapnya dengan tuduhan yang tidak jelas. Kembali ke festival, Colin telah tiba di sana dan langsung menunjukkan karate miliknya. Dia juga menantang para seniman kungfu di sana, dimulai dari Guru Lau, Guru Ciu, Guru Chiang, mereka semua kalah dengan mudah. Karena tidak sopan, Ip Man akhirnya bertindak yang membuat Colin kewalahan. Bahkan dia mendapatkan luka yang serius. Akhirnya Ip Man dan Yona mengetahui jika ayahnya ditangkap petugas imigrasi. Karena Paman Guai memberitahu mereka berdua, Sob. Mereka pun berniat untuk menemuinya di kantor imigrasi, meskipun di luar jam kerja. Billy melayaninya dan memberitahukan jika petugas imigrasi akan menangkap semua orang yang berada di AKC malam ini. Dan pada saat mereka ingin memberitahu para guru di AKC, Barton Geddes telah tiba di sana dan langsung menghajar mereka semua. Yang memang jebolan undisputed, Barton Geddes bisa mengalahkan mereka semua tanpa perlawanan sedikit pun. Mengetahui ada masalah, Ip Man langsung berangkat ke AKC untuk memberitahukan mereka semua agar tidak berada di sana malam ini. Yang secara bersamaan, Barton Geddes juga mendatangi kantor imigrasi dan meminta untuk membawa guruan agar dirinya bisa bertarung melawannya. Petugas imigrasi telah tiba di AKC. Mereka pun nihil, tidak menemukan satu orang pun di sana. Yang ternyata Ip Man telah membawa para guru bela diri ke tempat Bruce Lee saat ini. Akan tetapi guruan dalam masalah besar karena harus bertarung dengan Barton Geddes di pangkalan militer Amerika. Meskipun guruan berusaha semaksimal mungkin, tetap saja dia kalah dan mendapatkan luka yang sangat parah. Hartman pun menelpon Bruce Lee dan memberitahukan jika guruan saat ini berada di rumah sakit. Mengetahui itu, Ip Man dan Yona menjenguknya di rumah sakit, di mana Yona sangatlah bersedih melihat sang ayah hanya terbaring lemah tak berdaya. Hal itu membuat Ip Man teringat anaknya dan menelpon untuk memberitahukan penyakit yang dideritanya saat ini, yaitu kanker.
Dan untuk pertama kalinya, Ip Jin mau berbicara kepada sang ayah yang membuat dirinya menyesali tingkah lakunya. Ip Man juga meminta maaf karena telah memukulnya dan akan segera pulang setelah semua urusannya selesai. 阿爸上一次打你，等我扮好，我即刻翻嚟。 Akhirnya Ip Man meminta Hartman untuk membawanya ke pangkalan militer yang tentu saja tujuannya adalah membayar apa yang telah Barton Geddes lakukan kepada Guruan. Dan kita akan melihat pertarungan terakhir dari Master Wing Chun setelah melewati lika-liku kehidupan yang sangat panjang. Meskipun beliau kewalahan dalam pertandingan tersebut, tapi pada akhirnya Barton Geddes harus menerima kekalahan. Selesai dari itu, surat rekomendasi diberikan oleh Guruan dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Akhirnya, Ip Man telah tiba di Hong Kong dan disambut Ip Jin dengan sangat ramah. Tapi Ip Jin sudah memikirkan matang-matang untuk tidak berangkat ke Amerika dan meminta sang ayah untuk mengajarinya bela diri. Beliau pun mengajarinya Wing Chun dan meminta untuk direkam agar Ip Jin bisa mempelajarinya untuk selama-lamanya. 你拍低佢，我打一次俾你睇。 Pada tahun 1972, guru besar Ip Man meninggal dunia di usia 79 tahun akibat penyakit kanker di kepala dan leher. Akhirnya, selesai juga sequel Ip Man ini sob. Dan banyak sekali pesan yang bisa kita ambil dari kehidupan Ip Man. Seperti pantang menyerah, tekun, hingga pada akhirnya beliau mendapatkan keberhasilan menjadi seniman bela diri paling hebat. Emak saya pernah mengatakan, orang hebat itu bagaikan sebuah batu permata, tidak akan bisa dipoles tanpa adanya gesekan. Seperti halnya hidup kita tidak akan bisa sukses tanpa melewati rintangan. Gitu sob. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.